Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa kita dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Amin. Shalom saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Senang bisa menyapa saudara di tempat saudara berada hari ini dalam dimensi yang berbeda, tetapi dalam dunia yang sama. Sebagai insan yang diciptakan untuk Tuhan, sebelum melakukan rangkaian aktivitas kita pada hari ini, marilah kita mengawalinya dengan memuliakan Tuhan lewat pujian kita dan mendengarkan firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan, taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan, sebab sebentar lagi akan datang keselamatan yang daripadaku, dan keadilanku akan dinyatakan. Demikian firman. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu kita mengetahui bahwa ada pembagian besar terkait tentang kitab Yesaya. Dan kitab yang sedang kita bahas hari ini merupakan bagian dari Trito Yesaya, yakni pasal 56 sampai pasal yang ke-66 yang merupakan penggenapan keselamatan dan juga syarat-syaratnya. Sebenarnya yang sedang kita bahas hari ini ditujukan kepada sisa-sisa Israel yang akan kembali. Tetapi Tuhan ternyata mempersiapkan pribadi-pribadi lain yang sama dengan mereka yang akan saling melengkapi. Itu mengapa ada ucapan orang-orang asing pada ayat yang ke-6 ketika dikatakan, dan orang-orang asing yang menggabungkan diri kepada Tuhan untuk melayani Dia. Orang-orang asing ternyata Tuhan persiapkan untuk ikut ambil bagian dalam peranan mereka. Apa menjadi pokok pikiran dari nats ini ketika dikatakan taatilah hukum dan tegakkanlah keadilan? Karena prinsip ini mau kapanpun hal ini akan bersifat mengikat dan tidak dapat dibantah. Jika kita melihat dalam faktor yang terjadi di dalam belakangan ini, ketika kita melihat tingkat kejahatan, maka dari situ kita semakin mempelajari bahwasanya ketetapan itu bersifat absolut dan tidak terbantahkan, dan sampai kapanpun itu akan menjadi hal yang akan memperingatkan kita terkait tentang hal-hal yang bersifat moral. Firman Tuhan tidak pernah berubah sejak disampaikan sampai pada masa sekarang dan pada sampai kedatangannya kelak. Hal inilah yang akan menjadi prinsip terpenting dalam kehidupan ini yang akan menegur kita terkait tentang pelanggaran-pelanggaran kita. Aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah tidak bisa diganggu-gugat.
Jika kita berada di dalam zaman modern sekarang ini, kejahatan juga akan tetap ada, tetapi kebenaran, keadilan akan tetap nyata dalam dunia ini, dan itulah yang sedang kita tegakkan. Keselamatan itu diberikan kepada manusia secara universal, tetapi jalan untuk keselamatan itu bersifat khusus, bukan general atau umum, karena jalan keselamatan itu di dalam Kristus, sehingga keadilan itu telah dinyatakan di dalam Kristus. Itulah yang kita terima. Kita adalah orang-orang asing. Yang menerima pertama firman ini adalah orang Israel, tetapi kita menerima kemudian. Tetapi kita mendapatkan peranan dan juga bagian yang sama dengan mereka, karena iman kita sama dengan iman mereka. Iman ini menjadi ujung tombak yang dipakai untuk memahami tentang teks ini, karena keselamatan yang daripada Allah dan keadilannya yang telah dinyatakan hanya dapat dimengerti karena iman. Agustinus pernah berkata bahwa iman mendahului perbuatan. Bahwasanya banyak orang ingin melakukan hal yang baik, tetapi mereka tidak tahu yang mereka perbuat baik atau tidak. Tetapi ketika kita beriman, kita menjadi tahu apa yang kita sedang kerjakan. Sehingga jika seseorang memiliki iman yang benar, maka seharusnya dia akan menghasilkan produk yang sesuai dengan imannya. Jangan menjadi orang Kristen yang mengaku sebagai pengikut Kristus jika kita tidak benar-benar mentaati hukum dan menegakkan keadilan, karena Allah kita adalah Allah yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur atas berkat-Mu. Terima kasih Bapa atas kekuatan yang Tuhan beri kepada kami lewat firman yang kami terima pada hari ini. Engkau menuntut dari kami supaya kami menegakkan kebenaran, keadilan, dan taat akan hukum yang Tuhan tetapkan. Kami adalah orang-orang asing Bapa yang menggabungkan diri padamu, karena kami telah menerima keselamatan di dalam Kristus. Kiranya Tuhan juga menolong kami, supaya kami tidak kehilangan apa yang telah kami miliki, karena kelalaian kami, karena tindakan kami yang mencelakakan masa depan kami. Terpuji Engkau Bapa yang telah menyatakan kemuliaan-Mu kepada kami. Di dalam Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.